Oke, selamat malam. Balik lagi bersama saya Livio Junio. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa saham. Di antaranya ada saham ADI dan MD yang listing di Bursa Efek Indonesia pada bulan ini, Desember 2024. Kita lihat ADI ini beberapa hari terakhir ini dia sempat turun terus, tapi sekarang ADI berhasil close di plus 1,64% ya tadi di jam ini. Baik, kita analisa chartnya dulu ya. AD ini gimana? Apakah ada pembalikan arah, potensi rebound, atau justru tetap downtrend? AD tadi tuh sempet tuh dibawa ke bawah dulu tuh kalau nggak salah di jam 9-an ya. Hingga akhirnya dia berhasil naik. Bahkan plus 4% ya. Sempat plus 4%, tapi lama-kelamaan turun lagi. Jadi close di plus 1%. Oke. Baik, kita coba analisa dari chartnya ya. Kalau dari chart time frame 1 hari, di ini dia masih downtrend ya. Kan dari arah ya. Kemarin kita udah sempat bahas bahwa di ini kita kasih garis support tuh di 7.900-an, tapi akhirnya jebol di hari Senin dan sempat ke 7.200. Coba kita pakai time frame 30 menit. Oke. Ya, ini tadi nih. Sekitar jam 9 ya. Di ini masih terus turun tadi di jam 9. Terus kemudian dia naik di jam 2 tadi. Naik sempat nyentuh 8.000 juga. Tapi akhirnya balik lagi ke 7.700. Kemarin juga kita analisis bahwa area support itu di 7.900, tapi karena akhirnya break dan dia terus turun, mungkin area support selanjutnya itu di 6.600 ya. Tapi kalau misalnya 7.700 AD ini berhasil breakout di 7.900, itu kemungkinan ada pembalikan arah atau rebound. Jadi mungkin akan terus mantul. Ini analisa saya berdasarkan support area dari arah ya, garis arah. Ini untuk jangka menengah mungkin ya. Tapi karena volatility tinggi mungkin bisa cepat sih. Jadi ADI apakah masih menarik atau enggak, kita tunggu di 7.900. Kalau misalnya 7.900 sampai close tetap breakout, ya mungkin ADI akan terus mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya 7.900 tapi balik lagi kayak tadi nih, udah nyentuh 8.000-an tapi balik lagi ke 7.700, berarti support yang kemarin 7.900 itu jadi area resisten gitu guys. Itu dari chart ya. Kita coba ke order book. Oke, order book di sini menarik sih ya, karena jumlah bidnya itu lebih tebal sih daripada over ya. Dan sepertinya juga nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang salah satu bid tebal banget sih. Nah, kenapa tadi dari turun terus? Karena kan tadi sempat 7.200. Dia sempat di area 7.200 nih awal jam bursa. Terus naik di jam 9 lewatan, jam 10 kurang, turun terus. Kita lihat siapa yang beli berdasarkan broker summary-nya. Kalau dari broker summary itu CC, jadi CC ngebeli barang di average 7.700, harga 25 miliar. Asing masih ngejual, underwater masih ngejual ya. Jadi buat ADI apakah saat ini menarik untuk dibeli? Menurut saya sih belum. Kecuali nanti di close di hari selanjutnya itu breakout di 7.900
atau di atas 7.900 tuh udah menarik juga, udah menunjukkan pembalikan arah gitu, udah rebound gitu. Tapi kalau dari broker summary juga jelek sih karena underwaternya jualan LG, tapi di sisi lain memang CC SQMG ini dia ada pembelian besar gitu, asing masih melanjutkan jualan gitu. Jadi kalau mau masuk saya sih masih nunggu sih. Kalau misalnya 7.900 berikut ya itu baru ada rebound di situ. Oke. Itu saja. Di selanjutnya kita ke Mr. DIY. MD baca gimana sih? MD iya. Mr. DIY lagi tuh. Oke. Mr. DIY plus 2,63% sampai close tadi ya. Ini saya bilang kemarin di 2 hari yang lalu video bahwa Mr. DIY ini dia tuh orang-orang banyak yang skeptis ya. Justru karena orang-orang skeptis tuh Bandar itu suka gitu. Kalau dianalisa secara bandarmologi, psikologi Bandar ini, Bandar tuh suka orang-orang yang pesimis, yang skeptis sama suatu saham. Kira sama Bandar dimainin, dan setelah naik terus baru di situ kalian yang FOMO, retail FOMO pada beli dan nyangkut di akhirnya diguyur sama Bandar. Oke, kita analisis secara chart dulu ya. Nah ini dia nih kan, ini naik terus nih walaupun tipis-tipis, naik terus nih deh. Tanggal 19 dia close di 1.600-an, terus tanggal 20 close di 1.700, tanggal 23 close di berapa, 7.700, 1.711, dan di tanggal 24 ini di 1.749. Menurut saya ini mungkin akan masih naik ya, tipis-tipis, masih digoreng Bandar ya. Jadi kita lihat langsung aja, kita lihat ke broker summary-nya. Kita lihat di order book-nya dulu deh. Order book-nya sih nggak kayak VC. Saya sih memprediksi kemarin kalau MD ini dia kayak VC. Maksudnya kayak VC itu bukan, ini beda dari market cap, beda gitu. Dari market cap beda ini. Mr. Dewa ini lebih besar market cap-nya daripada VC. Tapi maksud saya VC itu dinaikin ya, plus 1% tuh tiap harinya. Sebelum diguyur kayak sekarang ya. Nah, tapi kalau di order book ini nggak ada beat yang ngejagain sih. Ada mungkin pas jam lagi buka, cuma kalau sekarang udah mereka fake beatnya itu udah dicabut, karena ini kan kita syutingnya asik syuting jam 1 dini hari. Nah oke. Untuk tanggal 24 Desember yang beli itu ada nih DR AK RX. Sebelumnya itu ada CC, tapi CC udah jualan, tapi jualannya juga dikit sih. Ini kemungkinan retail juga, cuma 700 jutaan gitu. Coba kita tarik awal listing, kita tarik awal listing itu tanggal 19. Akumulasi terbesar masih dipegang siapa? Oh maaf, maksud saya ZP gitu. ZP yang akumulasi, bukan CC. CC udah guyur karena underwater. CC itu udah jual dari awal gitu. Jadi ZP ini belum ada penjualan ya, baru akumulasi. Dia akumulasi tuh gede banget, 230 miliar, bayangin aja. Ini mungkin ownernya kali ya, karena ini asing. Ownernya itu kan dari Malaysia gitu. Jadi menurut saya Mr. DIY, kalau kalian mau masuk, menurut saya masuk bisa, cuma buat jangka pendek sih. Scalping atau swing 1 hari 2 hari itu menarik karena masih uptrend sih. Kalau tadi dari dilihat dari chartnya tuh Mr. DIY itu masih uptrend ini. Karena dia bakalan close hijau. Menurut saya sih masih ada potensi, karena ZP ini megang barang banyak nih dia nih. Kalau dari tanggal 19 dia ada di average 1.600. Biasanya sih saya kalau pakai bandarmologi saya itu, analisa bandarmologi saya nih ya,
Ini 1600, dia ditaikin 15% aja. Berarti berapa tuh? Di 1700-an lah ya. Nah itu kalau nggak mungkin dia take profit di bawah 10 atau 15% gitu. Pasti langsung ambruk harga, langsung ARB, dan dia juga rugi gitu. Dia juga rugi gitu. Mungkin ini 15% lah minimal, tapi ini bisa bisa dibuat 50% sebenarnya kalau ZP ini dia mau ngejual gitu. Tapi ZP nggak ada akumulasi ya di tanggal 24 itu, dia nggak ada akumulasi. Jadi Mr. DIY apakah masih menarik? Menarik sih kalau buat jangka pendek, tapi kalau buat investasi saya rasa kurang menarik. Oh, ada akumulasi di 500 juta doang gitu, tapi ini asingnya bukan ya, asing. Jadi ZP masih akumulasi, mungkin dia yang jagain harga gitu. Jadi Mr. DIY masih menarik kalau buat scalping. Perhatikan order booknya, berakar sama hari sebelumnya, itu masih menarik. Tapi kalau misalnya buat swing atau enggak, itu menarik kalau misalnya kalian bisa ngehold dan bisa nganalisanya. Cuma siap-siap diguyur aja, karena kita ada yang tahu, apalagi nggak standby di market. Tapi sejauh ini dia udah naik 39%. Saya rasa sih mungkin ini kalau dilihat dari pergerakannya dan analisa saya untuk saham-saham IPO ini, dia biasanya bakalan naik sih, nggak semuanya, tapi biasanya kalau underwaternya gede dan perusahaannya gede, apalagi ini cara mainnya dia dinaikin nih tipis-tipis mulu nih tiap hari, 1%, 1%, 1%, mungkin bisa di atas 50% gitu, bisa DIY gitu. Jadi dari 1650 kemarin harga IPO naik 50% tuh berapa gitu. Itu spekulasi bandarmologi sih versi saya. Oke, kita lanjut ke Atla. Nah, Atla ini market gocap. Ini katanya mau masuk FCA gara-gara transaksinya tuh sepi. Gitu. Kita cek Atla. Nah, kan Atla tuh masih gocap. Gocap tuh udah berapa lama tuh dia market gocap? 3 bulan. Market gocap di Juli ya ternyata ya. Lama juga ya. Coba kita lihat chartnya. Nah, di sini ada yang suka saham-saham 50 nggak nih gocapan gitu. Biasanya kali buat spekulasi investasi. Investasi tapi spekulasi gitu. Seolah-olah telah akan dinaikkan gitu. Dan apakah akan dinaikkan atau tidak? Mari kita analisa bersama. Nah, ini nih, Atla ini dia selalu lot offernya itu tebal sekali gitu. Saya nggak tahu ini punya bandarnya, punya big money yang banyak, karena dia selalu di atas 1 juta. Jadi seolah-olah kita atau misalnya bandar kecil pun mau ngejebol ya harus ngejebol ini nih lotnya nih. Lot yang megang ini kan kalau misalnya di sisi kanan artinya mereka punya barang 1 jutaan 200 ya, 1 jutaan 200 punya barang lot, punya barang Atla maksud saya. Oke, kita lihat time frame harian. Apakah kalau dilihat dari segi volume sih memang belum ada. Oh, sebenarnya di sini ada akumulasi nih. Kalau dari volume di sini ada akumulasi nih tanggal 20 November. Oh, tanggal 20 Desember. Oh. Jadi ini ya kalau transaksi SP itu bakalan bisa kena FCA sih sebenarnya. Tapi karena ini ada volume gede lagi nih 24 Desember tadi. Sebelah tadi 93.000 lot diperjualbelikan hari ini transaksinya. Kita lihat berakar summary dulu deh. Oke, ada TP masuk 90 juta, CP masuk, PS masuk. Kita lihat dulu dari, nah ini apakah bisa kapan gitu lepas dari gocap. Coba kita tarik dari 31 Juli. Dari 31 Juli yang punya barang masih banyak siapa ya, kita lihat di berakar summary 31 Juli. Soalnya saya penasaran karena ada yang ngejagain gitu kayaknya di offernya itu ya 1 jutaan. Siapa yang punya? Ternyata Excel retail.
retail punya barang masih 2,5 miliar, YP retail juga udah pasti 1,9 miliar gitu. Oke, ini kan kalau dilihat dari ARB ya, RB kedua sih sebenarnya. Kalau RB awal udah 11 Juni, lihat dia tuh kapan sih, April lah. Kita lihat dari April coba, dia tuh IPO nya kapan saya lupa, tapi kita lihat dari April. Siapa yang punya barang banyak dari April? Dari 10 aja deh. Oke, masih XL, CC, AZ, XC. Nah, kalau ditanya apakah dalam waktu dekat ini sudah menarik, menurut saya masih belum menarik. Karena XL retail masih punya barang banyak. Itu satu. Kedua, ini kan CC nih, 15. Dia masih punya barang 15 miliar. Nah, kita tarik lagi nih. 20. Tadi kalau salah ada akumulasi CC ini. Mungkin yang mainin kayaknya si CC nih. Mandiri Sekuritas. Oh, dia masuk lagi nih 3,1 juta. Dikit ya. Belum, si CC belum masuk. Barang terbanyak masih pegang retail. Dan apakah ini ada yang ngejagainnya retail langsung di auto jual, jadi langsung market 50? Bisa jadi menurut saya Atla masih belum menarik dan masih lama mungkin. Tapi kalau ada bandar mau masuk ya, namanya bandar kan suka-suka bandar gitu, langsung aja gitu, langsung aja. Cuma karena ini masih belum menarik. Cuma biasanya kalau saham-saham 50, apalagi ini baru IPO gitu, baru IPO tahun ini baru lah, itu dia ada potensi bigger ya sih, maksudnya dibawa ke 100. Tapi sebenarnya Atla itu sebenarnya sempat di 50, part 50, terus akhirnya dibawa ke tembus 100, akhirnya dibawa RB lagi. Jadi mungkin ini masih lama sih menurut saya si Atla ini, karena masih belum menarik. Oke, lanjut. Tapi kalau kalian masih ada yang megang Atla di 50, saya rasa hold aja sih. Nah, visi ini waktu itu saya sempat mainin ya, karena dia itu jadi tangga gitu tuh. Saya pernah beli di sini, saya jual di sini, saya beli lagi di sini, saya masuk lagi, saya jual di sini gitu. Nah, di sini pas ambrol udah tuh nggak jadi gitu. Nah, ini tuh waktu itu analisanya enak banget ya, karena kalau dilihat dari order booknya itu dia sini rata semua nih 10 ribuan gitu. Jadi dia ngejagain tiap hari kayak pakai auto robot atau apa gitu. Bandarnya tuh dia ngejagain gitu. Jadi buat swing waktu itu enak. Tapi pas di sini saya mulai scalping itu, misalnya saya beli pagi, sore 2%, 1% tuh saya jual kayak gitu tuh. Karena menghindari tiba-tiba kayak gini dalam banget kan gitu. Nah, apakah visi bakal naik tangga lagi kayak gini gitu, atau mungkin kalian yang nyangkut nih beli di pucuk, bisa nggak balik ke harga? Kita analisa dulu. Kalau kita lihat dari broker summary-nya ini Excel ya, masih ini tentunya sangat tidak menarik, karena mana mungkin retail menjadi bandar. Jadi ya bukan, waktu itu kalau nggak salah itu if sama if ya benar, atau nggak nih gitu yang mainin visi gitu, sama ZP kalau nggak salah. Tapi mereka itu pada jual gitu. Tapi si hari ini lumayan dia naik lagi berapa? Oh 2% ya, tadi tuh sempat 20-an% gitu, berarti mancing retail. Nah ini nih, kalau dari lihat cara juga nggak menarik tuh. Udah jadi buat potensi balik lagi ke harga 600, ke harga 400 ya udah susah gitu. Jadi kalau ditanya masih menarik apa enggak, udah nggak menarik. Tapi apakah harus cut loss atau enggak, saya rasa kalau harganya dibawa ke 180-an, jual aja sih perlahan gitu, karena masih banyak saham yang lain gitu. Karena visi ini kurang menarik gini. Kalau misalnya 180 naik terus, mungkin bisa jual di 250-an gitu. Tapi kalau misalnya main tangga kayak gini lagi, ya coba aja hold gitu. Cuma ya itu spekulasi jatuhnya, nggak bisa kita analisa secara teknikal fundamental, apalagi nggak mungkin, impossible gitu. Jadi buat kalian yang nyangkut visi ya berdoa aja. Cuma kalau misalnya mau cut loss ya cut loss gitu, karena buat balik ke harga ini belum ada yang mainin lagi
dari order booknya udah jelas tuh, nggak rapi. Biasanya rapi kalau PC, tapi nggak ini. Jadi udah apa, pesta telah usai gitu. Kalau bahasanya pesta telah usai di PC. Nah kalau misalnya kalian mau masuk atau enggaknya ya, saya sih kurang tertarik sama saham beginian gitu. Tapi kalau buat scalping sih bisa dicek di order book nih, kalau misalnya hotel tebal banget gitu tapi nggak ada fake beatnya, boleh masuk sih. Kalau buat scalping itu misalnya kita beli jam 9 lewat 10 detik kita jual gitu, nyopet. Tapi kalau kayak gini kan nggak bisa, maksudnya nggak bisa saya kasih tahu gitu cara scalping gitu, jadi harus di jam bursa. Oke, lanjut next kita ke area ini. Saya tuh sempat pengen investasi di area, karena kenapa? Karena area ini dia data center gitu. Karena menurut saya tuh, saya kan suka sekali AI gitu ya. Jadi menurut saya ini kayaknya AI ini kedepannya tuh butuh data center gitu. Sedangkan area ini data center dan dia baru listing dan kantornya juga bagus. Kantornya bagus gitu. Untuk lebih lanjutnya fundamental tidak di sini. Kita analisis secara teknikal saja. Apakah area, nah saya sempat beli area waktu itu di 190, terus sudah saya jual sih di 250 karena waktu itu buat modal IPO, nambah-nambahin. Nggak tahu ya turun lagi ternyata sekarang. Nah ini area itu menarik sih menurut saya tuh. Dia sempat uptrend, akhirnya dia berhenti di sini dan melakukan konsolidasi di sini. Jadi kalau mau masuk area di sini menurut saya menarik buat di swing. Dia udah berada di area support ya. Cuma kalau misalnya breakout sampai sini lah. Nah kalau misalnya tembus 170 ya saya rasa jual aja, karena itu udah downtrend gitu. Tapi kalau belum, boleh dicoba. Mungkin dia terdekat akan ke 200-an kan harga sekarang tuh berapa, 190. Kalau mau main jangka pendek 200-an kalian bisa jual di 210. Tapi kalau misalnya kalian mau investasi, menurut saya area salah satu saham yang awal listing di 2024 sekitar Maret masih menarik. Dari chartnya juga saya suka, dia naik terus sekarang konsolidasi lama lumayan. Dari Agustus dia harga di sini-sini aja nih sampai Desember gitu. Ditambah dia data center dan udah pasti ke depannya AI akan serbaguna banget dan pasti butuh data center gitu. Jadi kalau mau masuk jangka pendek pun area saat ini menarik kalau dari teknikal ya, dari chartnya. Kalau buat jangka menengah juga menarik karena bisa dijual di 200-an. Tapi kalau misalnya ke harga 170 itu cut loss saja kalau buat trading. Tapi kalau buat investasi saya rasa sih aman-aman aja. Nah, dari belakang semari BQ TP SH yang akumulasi, kita lihat dari Maret. Coba Maret tuh awal listingnya. Kita lihat 10 aja. Siapa yang pemilik? Oh, IPSXA. Ini masuk kecil ya, volatilnya juga kecil, market cap juga kecil. Itu punya 8 miliar ya. Di harga 209. Pembelian terbesar masih di IPS. Dan tidak ada retail. Apakah menarik? Ya, menurut saya menarik area. Dari segi jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah, area menarik. Dan saya sempat ingin investasi di sini. Mungkin saya akan masuk lagi nanti setelah 8 IPO ini. By the way, saya punya grup komunitas saham, IP Hunter. Kalian kalau mau masuk join grup, kalian bisa hubungin Telegram saya. Ada di deskripsi dan di bio channel. Saya juga buka privat class buat kalian yang awam tentang dunia saham dan pengen belajar saham. Saya buka privat class, jadi mungkin bisa lewat video call atau misalnya bisa lewat
Zoom, ya seenaknya aja lah. Selama 1 bulan kita tektokan aja. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung terus saya dalam mengedukasi saham-saham IPO yang baru IPO dan saham-saham small cap, gorengan segala macam. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.